Malaysia terus dihantam malu. Park Hang-seo sindir berat timnas Malaysia yang lagi dan lagi gagal total di level ASEAN. Sampai ngomong mereka masih sama saja seperti dulu saat saya masih di Vietnam dengan sombongnya mau andalkan naturalisasi. Nyatanya di turnamen kalah memalukan sama tim kecil, gitu kok mau nyaingi Indonesia. Wah. Validkah demikian? Bisa benar aneh dan gak habis pikir. Fans Malaysia demo besar tuntut FAM datangkan pelatih sekaliber Shin Tae-yong untuk tangani timnas U23 Malaysia di ajang SEA Games 2025. Kah? Setelah dipermalukan Indonesia gagal lolos semifinal AFF U23. Simak ulasan mengejutkannya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Malaysia terus dihantam malu. Park Hang-seo sindir berat timnas Malaysia yang lagi dan lagi gagal total di level ASEAN. Sampai ngomong mereka masih sama saja seperti dulu saat saya masih di Vietnam dengan sombongnya mau andalkan naturalisasi. Nyatanya di turnamen kalah memalukan sama tim kecil gitu kok mau nyaingi Indonesia? Wah. Validkah demikian? Angin besar yang ditiup Malaysia sebelum Piala ASEAN U23 2025 akhirnya hanya menjadi badai kecil yang tak meninggalkan jejak. Tim yang awalnya begitu percaya diri bakal merajai turnamen, kini harus menelan pil pahit. Tersingkir di babak grup, bahkan finish di bawah Filipina. Dan lebih mengejutkan, mantan pelatih legendaris Vietnam Park Hang-seo ikut angkat suara menyaksikan nasib tragis Malaysia. Sosok yang dulunya membawa Vietnam bersinar di Asia, kini hanya bisa menggelengkan kepala melihat negara tetangga itu kandas di level regional. Malaysia awalnya tampil penuh rasa percaya diri. Bahkan media dan para tokoh sepak bolanya sempat sesumbar. Turnamen ini bakal jadi milestone menuju kejayaan Harimau Malaya. Sayangnya kenyataan sangat jauh dari harapan. Usai hasil imbang tanpa gol melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Malaysia harus angkat koper lebih cepat. Dengan hanya mengantongi 4 poin dari 3 laga dan cuma mencetak 7 gol ke gawang Brunei, Malaysia tak sanggup menembus 4 besar. Sementara Indonesia dan Filipina justru melenggang dengan gagah ke semifinal. Mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo yang kini menjadi pengamat independen sepak bola Asia, mengaku tak terkejut. Ia menyoroti bagaimana Malaysia terlalu berfokus pada jalan instan naturalisasi besar-besaran tanpa membangun fondasi kuat dari pembinaan usia muda. Mereka masih sama saja seperti dulu, dengan sombongnya mau andalkan naturalisasi, nyatanya di turnamen kalah memalukan sama tim kecil. Gitu kok mau nyaingi Indonesia. Kalau tidak ada pembangunan jangka panjang, ya akan begini hasilnya. Sekuat apapun pemain asing, mereka tidak bisa tanamkan mental juara, ujar Park. Ucapan Park ini bukan tanpa dasar. Malaysia memang menurunkan skuad U23 dengan banyak pemain naturalisasi, tapi hasilnya tetap gagal total. Malaysia senior sempat membuat kejutan saat membantai Vietnam 4-0 pada Juni lalu. Tapi, kemenangan itu ternyata semu. Didukung 7 pemain naturalisasi, mereka tampil bak raksasa sejenak, tapi ternyata kaki mereka dari pasir. Ketika memasuki turnamen sungguhan, Malaysia kehilangan arah. Formasi tangguh yang dibangun dengan uang malah tak bisa bersuara ketika menghadapi tim seperti Indonesia yang mengombinasikan pemain lokal berkualitas dan naturalisasi visioner. Fans lain pun ikut nyinyir. Malaysia tanpa pemain yang dinaturalisasi hanyalah boneka kertas, tulis akun. Kalau pembinaan usia mudanya buruk, naturalisasi hanya akan mempercepat kehancuran, timpal. Setelah tersingkir, pelatih Malaysia Nafuzi Zain tertunduk lesu dan menangis. Ia menyebut ini sebagai pelajaran penting. Turnamen ini adalah kesempatan bagi pemain untuk mendapatkan pengalaman. Kami akan bangkit di kualifikasi Piala Asia U23, ucapnya sambil berlinang air mata. Namun, media lokal seperti New Straits Times, NST justru menyebut kegagalan ini sebagai alarm serius bagi masa depan sepak bola Malaysia. NST menilai ketika para pemain naturalisasi pensiun, Malaysia akan menghadapi kehampaan karena tak memiliki generasi penerus. Di tengah situasi Malaysia yang tak kunjung berubah sejak ditinggal Park Hang-seo dari Vietnam, Indonesia justru mengalami perkembangan pesat.
Di tangan pelatih Shin Tae-yong dan jajaran yang progresif, Indonesia telah menembus babak semifinal bahkan di level Asia seperti Piala Asia dan Piala Asia U23. Malaysia masih terpeleset di kandang sendiri, masih terjebak dalam obsesi singkat naturalisasi dan kejar instan. Apa yang dulu dibanggakan Malaysia, kini justru jadi senjata makan tuan. Sementara tim lain membangun kekuatan lewat filosofi dan kesabaran, Malaysia terlalu percaya dengan tambalan asing yang cepat tapi rapuh. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax, semua dibuat dengan bantuan AI. Ini bertujuan untuk membuka mata penonton di YouTube karena banyak konten hoax karangan yang bertebaran di sana. Bagaimana pendapat kalian soal nasib Malaysia dan komentar Park Hang-seo? Setujukah mereka sedang salah arah? Tulis opinimu di kolom komentar. Bisa benar aneh dan gak habis pikir. Fans Malaysia demo besar tuntut FAM datangkan pelatih sekaliber Shin Tae-yong untuk tangani timnas U23 Malaysia di ajang SEA Games 2025. Kah? Setelah dipermalukan Indonesia gagal lolos semifinal AFF U23. Simak ulasan mengejutkannya berikut ini. Hasil memalukan di ASEAN Cup U23 2025 benar-benar bikin pendukung sepak bola negeri jiran geram bukan main. Bayangkan saja timnas U23 Malaysia yang datang ke Indonesia dengan penuh harapan dan persiapan panjang malah harus tersingkir lebih cepat dari turnamen. Dan ini bukan yang pertama tapi sudah yang ketiga kalinya dalam 5 edisi terakhir. Laga penentu melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno berakhir tanpa gol. Hasil 0-0 ini seakan jadi titik akhir perjalanan Harimau Muda di turnamen ini karena mereka hanya mampu finish di peringkat ketiga grup A dengan raihan 4 poin. Mereka tertinggal 3 angka dari timnas Indonesia yang kokoh di puncak dan 2 poin dari Filipina yang justru berhasil melangkah ke semifinal. Yup, Filipina, tim yang dulunya jarang diperhitungkan di kawasan ASEAN, kini sukses menyalip Malaysia. Hasil ini jelas bikin panas telinga para fans. Warganet Malaysia langsung memenuhi kolom komentar akun resmi Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM dengan satu suara, Nafuzi Zain harus diganti. Para pemain datang dengan target menang tapi di lapangan kayak nggak punya nyali, nggak ada urgensi, nggak ada semangat. Mereka kayak main buat bertahan hidup bukan buat menang, tulis seorang fans bernama Muhammad Afiq Syokri. Sepak bola macam apa yang dibawa Nafuzi? Ini bukan strategi, ini lelucon. Nafuzi Ball cuma bikin frustrasi. FAM, tolong carikan pelatih baru, tambahnya tegas. Tak sedikit juga fans yang berharap FAM segera ambil langkah tegas sebelum SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand akhir tahun ini. Tolong, SEA Games sudah di depan mata, kalau pelatihnya masih sama, siap-siap malu lagi. Kita butuh revolusi mulai dari kursi pelatih dulu, seru netizen lainnya. Kemarahan fans ternyata senada dengan kritik tajam dari media-media lokal. News Straits Times sampai mengeluarkan tajuk keras yang menyebut pemain-pemain muda Malaysia tampil hampir tak berguna sepanjang turnamen. NST bahkan menyebut sepak bola usia muda Malaysia sedang berada di titik kehancuran. Sementara berita harian tak kalah sarkastik dengan menyebut Malaysia hanya datang untuk pulang lebih awal. Mereka menilai kegagalan ini sebagai tamparan keras bagi proyek transformasi besar-besaran yang digadang-gadang FAM. Satu lagi yang menjadi sorotan, program naturalisasi yang tampaknya tidak memberikan hasil signifikan. Sudah menggelontorkan banyak dana dan mengumpulkan pemain keturunan dari berbagai penjuru, nyatanya tetap mentok di fase grup. Banyak pengamat bahkan khawatir jika Malaysia terus-terusan mengandalkan pemain naturalisasi tanpa memperkuat pembinaan akar rumput, maka yang terjadi bukan kemajuan, tapi justru kemunduran. Lebih parahnya lagi, beredar isu panas bahwa beberapa pemain naturalisasi Malaysia mungkin tidak memenuhi persyaratan legal FIFA. Jika benar, ini bisa menjadi bencana besar yang mengancam masa depan mereka di kancah internasional. Pertanyaan besar pun menggantung di benak para pendukung. Apakah salah strategi pelatih yang terlalu konservatif? Apakah program naturalisasi Malaysia salah arah? Atau sebenarnya sistem pembinaan usia mudanya yang sudah lama bobrok?
Kini para fans mendesak agar revolusi menyeluruh segera dilakukan, dimulai dari perubahan di kursi pelatih hingga perombakan cara kerja FAM dalam membina generasi muda. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu juga melihat bahwa sepak bola Malaysia butuh arah baru? Atau mungkin menurutmu mereka hanya butuh waktu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Skandal besar kontroversial. Pakar ternama Malaysia ini desak besar Federasi FAM untuk tanggung jawabkan semuanya. Setelah keputusan konyol yang nyata-nyata hancurkan nama baik timnas Malaysia di mata dunia. Simak kontroversi besarnya berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari Harimau Malaya. Timnas Malaysia resmi mundur dari ajang CAFA Nations Cup 2025 dan kini mereka pun belum punya lawan tanding untuk FIFA Matchday bulan September. Wah, kosong dong agendanya? Banyak yang langsung melempar ide ke Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM. Salah satu yang paling sering disebut, hidupkan kembali Piala Merdeka. Turnamen kebanggaan yang bisa jadi solusi buat ngisi jadwal kosong. Dan ternyata pelatih kepala timnas Malaysia Peter Celamovski juga nggak menutup kemungkinan kalau Piala Merdeka bakal digelar sebagai alternatif uji coba. Tapi masalahnya lawan siapa? Permasalahannya, tim-tim top Asia sudah punya jadwal padat di FIFA Matchday September nanti. Artinya, ruang gerak FAM buat cari lawan yang sepadan jadi makin sempit. Hal ini juga diakui langsung oleh Dr. Zulakbal Abd Karim, seorang pengamat sepak bola Malaysia sekaligus instruktur kursus kepelatihan AFC. Menurutnya, FAM wajib mikir keras, jangan asal ambil lawan cuma buat ngisi waktu. Kita harus melawan tim yang bisa kasih tekanan dan kualitas. Kalau cuma lawan tim lemah, gak ada gunanya buat perkembangan pemain, tegas Zulakbal seperti dikutip dari Baharian. Zulakbal bilang, Malaysia sekarang sedang ada di fase revolusi. Pemain-pemain terbaik dari berbagai belahan dunia sudah dikumpulkan. Jadi wajar dong kalau targetnya juga harus naik kelas. Kalau kita mau serius maju, ya kita juga harus main lawan tim-tim bagus. Jangan cuma asal ada pertandingan aja, katanya lagi. Bahkan, kalau nggak bisa lawan tim yang jauh lebih kuat, setidaknya lawan yang selevel lah, biar pemain kita bisa dapat tantangan yang nyata. Dia juga mengingatkan, ini semua bukan cuma buat latihan biasa, tapi bagian dari persiapan besar menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan berlangsung Oktober dan November mendatang. Jadwal Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027, 9 dan 14 Oktober Malaysia vs Laos, 18 November Malaysia vs Nepal. Artinya, waktu makin mepet dan timnas perlu lawan uji coba yang serius buat bisa tampil solid dan percaya diri. Di tengah banyaknya spekulasi, muncul kabar bahwa timnas Singapura bisa jadi lawan Malaysia di FIFA Matchday nanti. Wah, kalau ini beneran terjadi, bakal panas banget nih. Rivalitas klasik serumpun pasti bikin laga makin seru. Menurut kamu, siapa yang paling cocok jadi lawan uji coba Malaysia di Piala Merdeka? Korea Utara, Indonesia, Thailand, Singapura, atau tim luar Asia kayak NZN Selandia Baru atau MX U23? Atau kamu malah setuju kalau FAM stop lawan tim-tim lemah dan fokus cari musuh sepadan demi kemajuan sepak bola nasional? Tulis komentar kamu, siapa tahu dibaca FAM langsung. Mampuskan kau, bek andalan timnas Malaysia, Dion Kools, akui geram dan sangat kecewa dengan Federasi Sepak Bola FAM. Udah bangga-banggain ikut CAFA Nations Cup, malah tiba-tiba mundur gak jelas. Wah ini, apakah gerbong naturalisasi Malaysia bakal hancur berantakan? Bek andalan timnas Malaysia, Dion Kools, buka suara soal keputusan kontroversial negaranya mundur dari CAFA Nations Cup 2025. Turnamen yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah ini sejatinya menjadi ajang uji kemampuan bagi Harimau Malaya melawan lawan tangguh dari kawasan Asia Tengah. Tapi sayangnya, Malaysia memutuskan mundur di tengah jalan, dan Kools pun tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya.
Awalnya, Malaysia masuk sebagai tim undangan dan tergabung di grup B bersama Tajikistan tuan rumah, Iran juara bertahan, dan Afghanistan. Banyak pihak melihat ini sebagai peluang emas untuk meningkatkan level permainan Malaysia di panggung internasional. Namun apa daya, keputusan pahit diambil, Malaysia mundur dari turnamen dengan alasan ketidakcocokan jadwal. Turnamen ini digelar di luar kalender FIFA sehingga pelatih Peter Chaklamovski tak bisa membawa skuad terbaiknya. Langkah mundur ini langsung jadi sorotan. Bukan cuma fans, tapi juga pengamat dan legenda sepak bola Malaysia ikut angkat suara menyayangkan langkah ini yang dianggap menyia-nyiakan momen penting untuk berkembang. Bek berdarah Belgia Malaysia itu menyuarakan pandangan jujur dan dewasa soal keputusan ini. Meski kecewa, Kuls tetap mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih besar. Fokus utama timnas Malaysia adalah kualifikasi Piala Asia 2027. Saya rasa ini disayangkan, mundur dari CAF Nations Cup. Tetapi di saat yang sama, manajemen telah melakukan yang terbaik, kata Dion Kuls, dikutip dari Bernama. Kami perlu mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia dan bagi saya itu yang terpenting. September adalah waktu yang tepat bagi kami untuk mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia di bulan Oktober karena kami ingin pergi ke Arab Saudi, Piala Asia 2027. Meskipun kecewa, Kuls menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung penuh semua keputusan manajemen. Saya yakin manajemen akan membuat keputusan terbaik dan kami harus percaya kepada mereka. Saya tidak mau panik dengan masalah ini, saya hanya akan tetap bersama tim dalam situasi apapun. Dengan mundurnya Malaysia dari CAF Nations Cup, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) tidak tinggal diam. Mereka sedang menyusun rencana alternatif untuk memaksimalkan jeda internasional 1-9 September. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menghidupkan kembali Piala Merdeka, turnamen legendaris Malaysia, dan mengundang negara-negara lain untuk berpartisipasi. Bahkan menurut rumor, timnas Singapura menjadi kandidat lawan untuk laga uji coba yang dijadwalkan pada September mendatang. Jika rencana ini berjalan mulus, Malaysia tetap bisa mendapatkan lawan berkualitas sebagai bekal sebelum bentrok di kualifikasi Piala Asia Grup F yang mempertemukan mereka 2 kali dengan tim sesama Asia Tenggara. Bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia seharusnya tetap ikut CAF Nations Cup meski tanpa pemain terbaiknya? Atau kalian setuju dengan Dion Kuls bahwa fokus utama harus tetap ke Piala Asia 2027? Dan apakah Piala Merdeka bisa jadi solusi ideal sebagai laga pemanasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Udah sombong dulu sih. Sambil berkaca-kaca, pelatih Malaysia akui banyak dapat pelajaran dari Indonesia U23. Kegagalan yang tak mungkin dilupakan di hadapan sang rival abadi. Harapan Malaysia untuk melangkah lebih jauh di ajang Piala ASEAN U23 2025 resmi pupus. Tim berjuluk Harimau Muda harus puas tersingkir lebih awal setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Timnas U23 Indonesia dalam laga penentuan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan berjalan panas, penuh tensi dan ketegangan. Kedua tim sama-sama menurunkan kekuatan terbaiknya, tapi pada akhirnya skor kacamata 0-0 menjadi hasil akhir yang tak cukup bagi Malaysia. Dengan hasil ini, Malaysia hanya mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan dan harus puas berada di posisi ketiga Grup A di bawah Indonesia dan Filipina. Artinya, gagal ke semifinal dan misi besar Harimau Muda pun kandas. Usai peluit panjang berbunyi, sorot kamera sempat menangkap momen haru dari sang pelatih, Nafuzi Zain. Terlihat jelas raut kecewa di wajahnya. Bahkan, ia sempat berkaca-kaca saat menyapa para pemain dan ofisial tim. Dalam sesi wawancara, Nafuzi menyampaikan perasaannya dengan jujur dan penuh emosi. Untuk malam ini, memang kita boleh berbangga karena kita tidak kalah, katanya, mencoba tetap optimis. Tapi, kecewa aku tidak menang, lanjutnya dengan nada getir. Pelatih 45 tahun itu meyakini timnya sebenarnya punya peluang untuk menang jika memaksimalkan beberapa peluang.
Ia mengaku sudah menyiapkan segalanya untuk laga penentu tersebut, namun hasil di lapangan berkata lain. "Saya yakin sebenarnya kita mampu menang malam ini," ujarnya tegas. Meskipun pahit, Nafuji Zain tetap berusaha melihat sisi positif dari perjalanan timnya di turnamen ini. Baginya, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru, ini adalah bahan evaluasi dan pelajaran berharga untuk pemain-pemain muda Malaysia. "Saya juga memahami situasi pemain-pemain kita. Saya bangga dengan permainan yang ditunjukkan," ujarnya. "Jadi, saya rasa banyak yang bisa dipelajari," tutup Nafuji, berusaha menyuntikkan semangat untuk masa depan timnya. Sepanjang penyisihan grup, performa Malaysia memang naik turun. Mereka membuka turnamen dengan kekalahan mengejutkan dari Filipina 0-2, lalu bangkit menghancurkan Brunei dengan skor besar 7-1, tapi kembali melempem saat menghadapi Indonesia. 3 pertandingan, hanya 1 kemenangan. Terlalu sedikit untuk lolos dari grup yang disebut-sebut sebagai grup neraka. Meski hasil akhir tak memihak Malaysia, ada beberapa hal yang patut jadi bahan diskusi. Pertahanan Malaysia cukup solid saat lawan Indonesia, meski serangan mereka tumpul. Kemenangan besar atas Brunei tak cukup menyelamatkan, menandakan ketidakstabilan performa tim. Dan tentu saja, kritik terhadap federasi FAM mulai bermunculan dari fans maupun legenda, karena dianggap tidak memberi fondasi kuat bagi generasi muda. Bagaimana menurut kamu? Apakah Malaysia layak tersingkir dari grup A? Apakah kamu setuju dengan komentar Nafuji Zain soal performa timnya? Dan menurutmu, apa yang perlu dibenahi oleh Malaysia agar bisa bersaing lebih baik ke depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Ini aneh sih, benar. Striker naturalisasi Malaysia, Fergus Tierney, mendadak doakan timnas U23 Indonesia lolos ke final ASEAN Cup U23 2025. Lah kok bisa loh, rival bebuyutan kok doakan bagus? Bukan cuma pemain Indonesia yang jadi sorotan usai laga seru di ASEAN Cup U23 2025, tapi juga salah satu pilar Malaysia, Fergus Tierney. Striker muda Harimau Malaya ini tampil dengan kepala tegak meski harus menerima kenyataan pahit. Malaysia tersingkir lebih awal dari turnamen. Usai bermain imbang 0-0 melawan timnas U23 Indonesia di laga pamungkas grup A, Malaysia harus angkat koper. Hasil ini sebenarnya bukan cuma karena draw di laga terakhir, tapi juga karena kekalahan dari Filipina di pertandingan pertama yang benar-benar jadi bencana bagi perjalanan mereka di turnamen ini. Fergus Tierney sadar betul turnamen kali ini belum rejeki untuk Malaysia U23. Dengan mengoleksi hanya 4 poin dari 3 pertandingan, Harimau Malaya gagal melaju ke semifinal. Tapi alih-alih kecewa berlebihan, Tierney justru tampil sportif dan memberikan apresiasi khusus untuk para pendukung Indonesia. Supporter Indonesia selalu hadir dengan jumlah luar biasa. Sungguh luar biasa melihat bagaimana seluruh negeri mendukung tim nasional mereka, ujar Fergus Tierney. Tierney mengaku bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah pengalaman yang gak bakal dia lupakan. Atmosfernya luar biasa, sorakan, nyanyian, dan koreografi dari ribuan supporter Indonesia benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Bahkan pemain naturalisasi asal Sabah FC ini dengan jujur bilang kalau dia ingin suatu saat nanti bisa kembali main di Indonesia lagi. Pengalaman luar biasa bermain di sini. Saya harap bisa main lagi di sini suatu hari nanti, katanya dengan wajah sumringah. Menurut Tierney, dukungan supporter Indonesia memang beda. Meski tekanannya besar, tapi justru itu yang membuat sepak bola jadi hidup. Baginya, komentar dari fans atau provokasi di media sosial itu sudah bagian dari permainan. Dia tak mau baper, karena itulah warna dalam sebuah pertandingan. Para pemain ingin yang terbaik bagi timnya, dan jika itu berarti mereka mengirim komentar atau semacamnya, tak masalah. Itu bagian dari sepak bola, dan saya tidak mengambil hati, lanjutnya santai. Meski Malaysia harus pulang lebih awal, Fergus Tierney malah memberikan dukungan penuh untuk timnas Indonesia U23 agar bisa melaju sampai ke final. Dia menilai Garuda Muda punya kualitas untuk meraih trofi ASEAN Cup U23 2025.
Saya mendoakan yang terbaik bagi Indonesia. Mereka layak lolos ke babak selanjutnya. Tutup Tierney dengan penuh sportivitas. Nah, sekarang tinggal tugas Garuda Muda untuk mewujudkan harapan itu. Laga berat menanti di semifinal melawan Thailand. Tapi dengan semangat, dukungan supporter dan mental juara, mimpi Indonesia ke final jelas bukan hal yang mustahil. Gimana menurut kalian nih? Apakah Garuda Muda bisa wujudkan harapan Tierney dan jutaan fans Indonesia? Atau justru akan ada drama lain di babak semifinal nanti? Yuk tulis prediksi dan komentar panas kamu di bawah.